soal data Kabupaten Gintung ini, saya datang kemari ini semua sudah ngalah semua, tidak bisa lagi tanggulangi orang-orang datang kemari ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Sebagai umat ciptaan Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan rasa hormat, rasa syukur kita. Dan beliau hadir di tempat ini dan kita sangat bangga beliau boleh hadir bersama-sama dengan kita di Kabupaten Teluk Bintuni ini. Selamat datang Pak Dr. Philip. Selamat ada bersama-sama dengan kami dalam perjalanan dari Manokwari dan boleh tiba di Bintuni dengan selamat, dan hari ini kita boleh sama-sama hadir untuk membahas sebagian dari proses tahapan pemilu yang akan dilaksanakan nanti di Kabupaten Teluk Bintuni. Terima kasih Pak Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan anggota yang saya hormati beserta dengan Komisioner Bawaslu yang saya hormati dan Kabak atau Kasubag di lingkungan KPU Kabupaten Bintuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Baik, saya kesini nih kayak reuni kembali. Reuni artinya kembali ke rumah sendiri. Jadi KPU ini kan rumah saya, rumah yang membesarkan saya. Nama saya besar itu karena KPU terkenal kemana-mana itu karena masa pemilunya begitu terkenal. Makanya saya datang ke sini sebenarnya karena begini, saya ini mitra kerja dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Karena di Senayan, di Parlemen, saya bermitra langsung dengan KPU RI. Sering kita bahas soal pemilu, baru terakhir kemarin yang Ketua KPU dan Bawaslu. Tetapi kita ini kan tidak tahu secara detail tentang problem di penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Kita bicara di tingkat atas. Walaupun saya bisa komunikasi dengan beberapa komisioner di provinsi, tapi kan intinya itu adalah ketika kita mendapatkan masalah langsung dari komisioner di bawah. Nah, kebetulan saya reses dan kesempatan atas ini saya ambil untuk mendapatkan data informasi tentang bagaimana kesiapan pemilu di Kabupaten Bintuni, problem apa yang dialami. Dan saya pikir problem ini yang harusnya disampaikan sehingga menjadi dasar bahan bagi saya untuk turut memperjuangkan agenda dengan pemerintah dan juga dengan KPU RI. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilu ini Bapak di kabupaten ini nanti akan repot. Masalah repot kenapa? Karena pemilunya serentak, pemilu presiden, legislatif, pemilu kabupaten, jadi sangat berat menurut saya. Kita bahas di Jakarta itu seolah-olah gampang, tapi kalau saya sudah pernah jadi komisioner, jadi lihat peta ini saya lihat kan teman-teman yang usah. Yang pertama itu, yang kedua, tahun depan itu seleksi KPU. Coba bayangkan. Saya juga mendengar dari sini juga kaitan dengan bagaimana pemilu berjalan dengan kondisi KPU yang baru. Karena tahun depan itu KPU sudah Desember itu sudah tahapan sudah mulai berjalan ya. Pendaftaran sudah mulai jalan. Kemudian tahun depan sudah mulai exit, tahapan sudah tahun depan seleksi KPU berjalan bawah. Nah itu juga mau lihat ini karena kita ini kan tidak tahu
proporsional pegawai, saya pikir tadi hampir sudah cukup ya kalau lihat jumlah pegawai ya. Kemarin kita sudah dorong di KPU juga kita minta untuk pemilu itu alokasi anggarannya itu kita kemarin minta ke KPU jangan dibebankan kepada APBD ini. Karena APBD ini setiap daerah itu beda-beda, apalagi kondisi anggaran yang terbatas itu membuat pemilu itu kadang-kadang tawar menawar dengan pemerintah daerah. Kadang-kadang penyelenggara pemilu pergi mengimis dulu dengan bupati, minta-minta lagi. Itu juga kalau bupati bukan pentingan, kalau tidak susah juga. Artinya kita bicara nih real. Nah, dari aspek keuangan ini saya juga berharap Pak Ketua dan teman-teman bisa menjelaskan ke saya kira-kira ke depan ada sudah ancang-ancang pemilu legislatif ini bagaimana, kondisinya bagaimana, apa harapan kendala yang akan dihadapi. Pikir ini yang sangat penting karena ya teman-teman di sini berjuang tentang demokrasi, tetapi yang memutuskan itu kita yang memutuskan, ya toh. Ya. Jadi teman-teman berjuang dengan punya nasib ke KPU RI, KPU RI minta persetujuan kita lagi yang memutuskan. Jadi seharusnya saya datang kemarin itu belanja masalah supaya kalau nanti rapat kerja dengan KPU RI connect. Oh benar apa yang kita suarakan itu benar-benar mencerminkan tentang apa yang hari ini terjadi. Jadi kapasitas saya datang ke sini, saya ingin jelaskan sebagai wakil rakyat, yang melaksanakan tugas konstitusi. Kenapa saya memilih KPU? Karena tugas mitra kerja saya adalah KPU dan Bawaslu. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu mitra kerja, dan sudah sering kali kita ketemu bicara tiap hari. Jadi saya lebih percaya diri kalau aspirasi ini saya tangkap dari KPU Kabupaten, minimal Kabupaten Bintuni karena saya pernah di Bintuni. Nah sehingga aspirasi ini saya rangkum dan disampaikan dalam rapat kerja dengan KPU ini. Ini loh aspirasi dari teman-teman KPU, minimal ini menjadi mewakili kabupaten kota yang ada di Papua, sehingga bisa menjadi aspirasi yang kemudian menjadi bahan perhatian. Saya ingat betul dulu KPU kita bawa anggaran pilih lobby di KPU RI itu belum tentu setuju karena itu ada koordinasi dengan DPR dan DPD lain. Akhirnya kita bikin anggaran kemarin tidak jalan juga. Nah, jadi ya, saya pikir ini yang bagian yang saya ingin teman-teman memberikan informasi kesiapan bagaimana masalah problem apa yang dihadapi. Nah, dari sisi penyelenggaraan ini kan Bawaslu dengan KPU ini adalah penyelenggara. Apalagi Bawaslu sudah dikasih hak dan kewenangan di bidang penyelesaian sengketa. Nah ini juga saya mau dapat informasi dari Pak Rudi bagaimana kesiapan ini, karena kemarin kita bahas di Jakarta memang kelemahan kita di daerah itu tadi kaitan dengan putusan-putusan perlu ada pakar ahli atau apa. Nah ini juga problem. Nah ini juga saya Pak Rahmat Bagja itu kan dia kan teman saya satu angkatan. Pak sahabat itu KPU ini Hasan jadi di sini yang saya bilang referensi ini yang saya ingin dapat supaya menjadi dasar untuk kita agendakan dalam rapat-rapat kerja dengan KPU. Jadi nanti dari si Bawaslu ya bagaimana problem yang dihadapi di Bawaslu. Ya kita bicara fakta-fakta saja. Saya punya anak buah yang tidak orang bantu input. Ya penting saya tidak bisa menceramahi teman-teman KPU karena teman-teman KPU itu punya
kemampuan lapangan yang sudah teruji lah. Jadi saya cuma mengingatkan saja 2024 itu pemilu serentak dan tensi politiknya sangat tinggi. Kalau tensi politiknya sangat tinggi, maka yang pertama adalah komisioner itu harus menjaga tinggi etika dan profesi. Itu kunci. Saya ini waktu di KPU itu advokasi dorang semua. Saya yang pasang badan semua teman-teman. Ini Rudi ada ini. Saya advokasi semua punya masalah hukum semua, saya yang pasang badan semua. Ya, jadi ya syukur. Artinya saya ingin kami komisioner, ingin buktikan dari komisioner Pak Ketua. Kalau saya anggota KPU Papua Barat hari ini bisa menjadi senator Papua Barat, berarti peluang itu terbuka juga bagi teman-teman KPU yang suatu saat akan melepas jabatan KPU. Iya dong. Nah, saya lepas jabatan KPU dan saya mendapatkan jabatan baru, berarti kan ada potensi. Karena KPU ini kan tidak lama, 5 tahun saja, itu baru singkat Pak Ketua. Waktu singkat kan? Singkat sekali kan? Waktu singkat, kita kan dari pemilu itu berapa kan cawe pulang kemarin itu susah besar. Tapi kalau saya pikir memang di KPU kita repot juga. Dan sekarang kerja di Jakarta lebih nyaman, lebih tenang. Apa yang kita pikir, kita bicara, orang dengar, ikut, laksanakan. Nah, berarti potensi kita ada. Nah, ini saya kasih contoh begini supaya jadi kamu yang baru kamu harus berani untuk lewat tantangan. Minimal sukses di KPU saja itu progres positif untuk kamu ke depan. Iya Pak Rudi itu. Pak Rudi ini ikut saya selama. Bawaslu juga. Oh, ada Bawaslu. Baru ada. Oh, baru siap. Jadi baru di dalam KPU di Bawaslu itu mata uang. Jadi kalau teman-teman seleksi KPU selesai tidak dapat pindah ke Bawaslu. Nah, jadi sama seperti Bawaslu jadi sekarang di KPU RI. Orang anggota Bawaslu yang dulu di data, dia sekarang pindah di KPU RI. Jadi rapat kemarin itu masing-masing saling ini. Bu kayak kita sekarang sudah saya bicara karena Bapak yang dulu di Bawaslu sekarang di KPU urusan itu. Jadi ini mitra. Jadi mitra kerja, makanya kemarin kita di Jakarta juga bilang di KPU dan Bawaslu. Ya ini kan sudah cocok antara KPU RI dan Bawaslu, ini kan sama-sama sudah cocok dalam organisasi. Nah, kita berharap ini kan juga sinergi ke depan. Jadi di KPU dan Bawaslu itu tadi saya bilang kalau dia dengan mitra kerja, maka tentu masing-masing punya peraturan, masing-masing punya juknis. Tapi suksesi pemilunya kan tergantung dari dua institusi. Dan ini yang yang saya dorong pertemuan di pagi hari ini. Baik, saya pikir saya tidak panjang lebar itu, saya nanti baru catat poin-poin. Ibaratnya saya datang terima aspirasi kaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Jika ada masalah tentang pemilu atau persiapan pemilu di Bawaslu atau di KPU, lalu sampaikan ke saya. Nanti saya punya staf, mereka catat itu sebagai dokumen untuk saya bawa untuk menjadi bahan ya, menjadi bahan untuk kita dapat kerja dengan KPU RI atau pendamping atau kementerian terkait. Saya pikir itu sekali lagi saya tidak mengajar atau saya tidak memberikan apa, tapi saya ingin kunjungan saya ke sini adalah kunjungan untuk mendapatkan aspirasi, karena KPU dan Bawaslu secara hierarki itu adalah mitra kerja, ya, mitra kerja saya di Jakarta.
strukturnya kan KPU RI ya. Tapi jenjang ke bawah ini kan ya kabupaten kota semua. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih banyak ya, saya pada Konsetua dan saya menunggu masukan daripada Bapak Ibu sekalian kalau kita menyebut masalah ini. Terima kasih. Kita satu persatu kita menjelaskan apa yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan. Mungkin izin Pak Philip, kami KPU Kabupaten Tanjung Tuni terdiri dari 24 distrik, 117 kampung, dengan jumlah TPS sesuai dengan pemilihan tahun 2020 kemarin 195 TPS. Dengan jumlah pemilih di tahun 2020 kemarin itu sebesar 45.807. 45.807 itu pemilu terakhir 2020 pilkada. Di dalam pelaksanaan debat berkelanjutan sesuai edaran dari KPU RI, kami lakukan perbaikan sampai dengan terakhir kemarin kami pleno untuk DPT berkelanjutan itu jumlah pemilih kita sudah 48.846. Ini tidak menutup kemungkinan untuk akan bertambah, tetapi juga akan berkurang karena kita belum masuk dalam pencuplikan, dan itu akan terjadi nanti ketika di lapangan seperti apa. Karena sebagian warga masyarakat yang sudah pindah status dari masyarakat menjadi TNI Polri yang harus kita keluarkan dari data pemilih kita. Itu terkait dengan data kita. Jadi untuk pemilu tahun 2019 DPT kita itu 47.201. Itu untuk pemilu 2019. Sedangkan pemilu tahun 2020 45.807. Dan sampai dengan hari ini DPT kita menjadi 48.846. Itu terkait data yang tersebar di 24 distrik dan 117 kampung. Pak Philip yang kami hormati, itu terkait dengan jadwal tahapan kami sudah peroleh, dan sementara kami sedang menunggu waktu pelaksanaan tahapan itu, yang mana awalnya itu nanti di bulan Agustus, yaitu tanggal 1 Juli tanggal 29 Juli itu pendaftaran partai politik. Agenda itu nanti dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya itu dengan data. Mungkin saya awali permasalahan yang perlu kita sampaikan kepada Bapak bahwa kita melihat dengan kondisi daerah itu kan berbeda dengan Jakarta. Saya minta ini mungkin bisa diteruskan bahwa ketika penyusunan anggaran di Jakarta, jangan Jawa sentris saja yang selalu menjadi pedoman. Bahwa mereka ketika menentukan biaya, itu mereka harus melihat sampai ke tingkat bawah. Bahwa kami di Bintuni ini adalah sebuah wilayah yang terbesar di Papua Barat, di mana ada laut, ada sungai, dan ada gunung. Ketika biaya itu yang ditetapkan di pusat, di dalam pelaksanaan itu kami tidak mampu, karena dana itu tidak cukup dan harus ditopang dengan APBD. Apabila yang tadi Pak Philip katakan bahwa apabila Bupati itu bisa membantu kami, berarti kami punya APBD. Tetapi kalau tidak, kami akan kewalahan di dalam melaksanakan tahapan itu. Oleh sebab itu, ketika penyusunan anggaran itu jangan sampai kamu di daerah itu disepelekan. Kalau bisa masukan-masukan dari daerah itu menjadi perhatian penuh. Karena melihat dengan kondisi sekarang, anggaran yang sudah ditetapkan kemarin itu mungkin akan bergeser juga di daerah, karena
sampai dengan tadi malam itu biaya bahan bakar solar Dexlite itu sudah 15.000 per liter. Apakah akan mempengaruhi? Tidak, karena transportasi dari tingkat kabupaten sampai ke distrik-distrik itu cukup jauh yang akan menggunakan kendaraan charteran, juga kendaraan laut, speed atau longboat, itu biayanya pasti berubah dengan biaya yang sudah dihitung kemarin. Karena ini BBM ini semakin meningkat harganya. Itu terkait anggaran. Kemudian yang berikut terkait data pemilih. Pak Pilek, ini saya sudah sampaikan di provinsi bahwa kita pada pemilu tahun 2019 kemarin itu DPT kita itu tidak bisa mengcover pemilih yang berKTP luar yang ada di LNJ Tangguh, sekitar 6.000 sampai 7.000 pemilih yang mana mereka ingin untuk memilih presiden dengan berharap ada surat suara sisa, surat-surat cadangan. Tetapi dengan DPT kita yang tadi sebesar 47.000 itu tidak mampu, karena dari 22% dari DPT per TPS itu tidak mampu untuk satu distrik mengcover sekitar 6.000-an itu. Sedangkan mereka itu di perusahaan yang ditangguh tidak mengizinkan mereka untuk kembali ke daerah mereka untuk melakukan pencoblosan. Katanya nanti perusahaan rugi atau dan sebagainya, tetapi hari yang ditentukan oleh pemerintah pusat itu adalah hari yang diliburkan nasional. Jadi siapapun harus diberikan hak untuk memilih. Tapi terbukti bahwa di Bintuni mereka sebagian besar yang ada di Tangguh itu tidak bisa dipulangkan. Sehingga mereka sekian orang itu tidak punya hak untuk memilih. Oleh sebab itu, karena di regulasi kita, ketika kita mencetak surat suara itu berdasarkan DPT kita. Jadi DPT kita 47.000 itu ya surat suaranya sesuai dengan DPT kita. Jadi presiden pun 47.000, gubernur 47.000 atau DPR. Ya, jadi kalau mereka yang punya KTP luar yang ingin memilih presiden, otomatis tidak ada surat suara. Dan ini mereka mengeluh kepada kami. Dan itu sudah kami sampaikan, kira-kira ada solusi seperti apa. Apakah mereka ini kita data khusus, kemudian kita laporkan. Supaya mereka itu mempunyai surat suara presiden khusus. Dan mempunyai tempat TPS khusus di LNJ Tangguh. Dan ini yang kami minta kepada Bapak mungkin bisa disampaikan ke KPU RI atau Bawaslu RI untuk bisa ada langkah-langkah untuk mengakomodir mereka ini melalui aturan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi di sini. Karena sampai dengan hari ini tidak ada regulasi yang bisa mengakomodir mereka untuk mereka yang berKTP luar itu menggunakan hak pilih mereka. Karena tidak diizinkan untuk kembali ke daerah asal untuk ikut memilih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nanti dari teman-teman silakan Pak Eko, Pak Didi, Ibu Regi. Nanti juga dari Bawaslu silakan memberikan masukan-masukan kepada Pak Pilek untuk menjadi bahan untuk dibawa ke pusat untuk pertemuan lebih lanjut. Terima kasih. Pak Eko. Bagian dari keluarga Pak Pilek. Saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ada beberapa hal yang menjadi skala prioritas kami dalam pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Bahwasanya yang pertama adalah berkaitan dengan data. Memang betul. Sebenarnya kami terkait dengan LNG ini KPU sendiri telah mengingkari apa yang jargon yang sudah disampaikan bahwa KPU melayani.
Itu terbukti dengan kita tidak bisa mengakomodir hak konstitusi dari sekitar 7.000 lebih ya, 8.000 pemilih yang ber-KTP di luar kampung. Padahal secara konstitusi mereka punya hak untuk memilih presiden. Terus pilpres ya? Pilpres. Kami sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh KPU RI. Karena sifat bagi mereka ini pemberlakuannya adalah pemilih khusus, sehingga kami membuka posko pada saat itu di LNG. Kami meminta mereka untuk datang membawa ektp mereka sangat beraktif. Tetapi di akhir pelaksanaan kami tidak mampu menyediakan surat suara untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan distribusi logistik. Kita tahu bahwa saat ini salah satu penunjang dari distribusi logistik ini adalah akses transportasi. Sudah pasti di tahun 2004 itu akan mengalami peningkatan biaya transportasi, karena betul memang pemerintah menghapuskan BBM jenis bensin dengan hanya mengganti Pertalite dan Pertamax. Mungkin kalau berbicara tentang hal itu terlihat sepele, tetapi kalau di lapangan dan kita kaitkan dengan distribusi logistik ini akan sangat berpengaruh, Pak. Di Bintuni ini yang ada itu yang bisa kami beli itu hanya Pertamax, karena Pertalite kami kalah dengan penimbun-penimbun itu, sehingga kalau dengan harga Pertamax yang sudah mencapai 15.000 di kabupaten ini, ecerannya itu sudah pasti itu akan berpengaruh, ada efek berantainya ke sarana transportasi yang biasa kami gunakan, baik itu laut, darat, atau kalau udara, karena untuk sebagian istri kami masih menggunakan udara, terutama Muskona Timur dan Muskona Utara. Sehingga dalam penyusunan anggaran tentu pemberlakuannya berbeda. Tidak bisa standarnya adalah Jakarta atau Jawa sentris seperti tadi Pak Ketua sampaikan. Bintuni ini mungkin kalau dilihat berdasarkan tingkat pemilih atau DPD sangat kecil dibandingkan dengan Pulau Jawa. Tetapi akses yang kami miliki, yang kabupaten ini miliki, berbanding terbalik dengan di Pulau Jawa. Di Jawa, mungkin tentu Bapak sudah tahu bahwa untuk antar kota dan keperluan logistik pemilu menggunakan motor roda 3 sampai. Tapi kami di sini tidak, bahkan harus naik mobil ke provinsi. Dari provinsi kami sama pesawat untuk menyusun. Hal-hal ini yang dalam penyusunan anggaran dari setiap pemilu ke pemilu tidak menjadi bahan pertimbangan beliau-beliau di Jakarta ini memiliki kewenangan dalam penyusunan anggaran, sehingga ini cukup menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Termasuk diantaranya adalah kita punya pengalaman pelaksanaan pemilu serentak 5 kota ini di 2019. Dan dengan dinamika yang ada, bahwa kita melihat honor partai dengan nominal 450 untuk anggota, kemudian 500.000 untuk ketua, dengan porsi kerja yang sampai bahkan ada butuh sampai 2 hari. 4 hari. Ya, sambil kita diskusi mungkin bisa minum ya. Bahkan ada beberapa TPS yang perlu waktu 4 hari untuk menyelesaikan proses kemudian rekapitulasi TPS. Itu menurut hemat kami dengan standar Bintuni khususnya, secara umum Papua dan Papua Barat sangat tidak sesuai dengan porsi kerja demikian besar, kemudian diberi honor hanya 500.000. Karena 2019 standarnya adalah APBN, semuanya ditentukan oleh Jakarta, namanya sih. Kalau 2020 kemarin standar kami APBD, sehingga dalam penyusunan kami memiliki kewenangan lebih untuk menyusun besaran nominal ad hoc kami. Nah, itu yang selanjutnya mengenai dengan nominal honor bagi penyelenggara di tingkat bawah, baik itu PPD, kemudian PPS dan KPS kami. Nah, selanjutnya Pak, kami di tingkat kabupaten memiliki mitra kerja, salah satunya adalah catatan sipil.
Tetapi yang kami rasakan sampai dengan hari ini untuk mendapatkan akses pendudukan yang memang kewenangannya ada di Dinas Pencatatan Sipil ini masih cukup sulit karena mereka selalu menyampaikan kepada kami bahwa data itu satu pintu dan harus kami mendapatkannya langsung ke tingkat Kementerian Dalam Negeri, dan itu sangat tidak mungkin kita melakukan karena itu kan levelnya sudah ada di level KPRI untuk mengakses ke ini. Tetapi di satu sisi untuk keperluan yang sifatnya urgent kami sangat membutuhkan data-data tersebut, contoh di akun 2 dan lain sebagainya, kami sangat sulit mendapatkan data itu. Lalu terkait juga dengan model atau rencana KPRI bahwa ke depan pelaksanaan pemilu ini mengarahnya ke digitalisasi pemilu. Terkait dengan beberapa pelaksanaan tahapan yang sudah mengacu pada sistem aplikasi. Kami dalam setiap kesempatan, entah itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring maupun daring, kami terkadang mengalami kami menjadi bahan contoh yang gagal dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama tugas-tugas yang berkaitan dengan digitalisasi pemilu. Paling terbaru adalah Sirekap. Sebenarnya Pak, dengan sumber daya manusia yang ada di kabupaten kami mampu melaksanakan itu, tetapi kami tidak ditunjang dengan sarana yang memadai. Di beberapa distrik kami belum memiliki akses telekomunikasi. Padahal Sirekap ini sebagai alat bantu publikasi hasil pemilu yang sifatnya runtime yang dengan harusnya sangat cepat ketika pemilu itu dilaksanakan pada hari ini 1 atau 2 jam ke depan sudah bisa diakses oleh masyarakat. Tetapi di distrik-distrik contoh yang kami anggap dekat dengan perkotaan, kami jadikan sebagai sampel saat uji coba, itu pun tidak mampu untuk digunakan sebagai sarana Sirekap. Ini distrik mana kemarin? Tembuni ya? Tembuni. Jadi terkadang kami bingung. Dalam kesempatan kami dijadikan contoh, ini yang gagal, kemudian ini yang berhasil, mencontohlah yang berhasil. Kami mampu, kami siap mencontoh itu. Kami punya program-program kerja yang ditopang dengan teman-teman ad hoc di tingkat bawah, mereka sangat antusias. Tetapi ya kondisi sarana prasarana itu yang tidak menunjang. Mungkin Bapak selaku senador di Senayan, saya bisa memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pihak yang kompeten dan berwenang dalam pemberian akses. Demikian Pak beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin selanjutnya ditanyakan oleh teman-teman Bapak Sekretaris dan Bapak dari bawah. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu hadir bersama-sama dengan kami, sesuatu yang sangat istimewa bagi kami semua yang ini, karena jarang sekali ini momen yang luar biasa, sangat luar biasa, sehingga kesempatan ini juga kita harus melakukan secara luar biasa untuk sharing hal yang. Tapi pertama saya mohon maaf karena ketua tidak bisa hadir karena hari ini juga ada monitoring dari Bawaslu Provinsi, sehingga ketua meminta saya dengan Pak Budi untuk bertemu dengan senator di sini. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPU, saya pikir tidak lari jauh dari apa yang disampaikan. Kalau memang kalau kami dari Bawaslu yang pertama bahwa terkait dengan masa jabatan seperti tadi Pak Senador sudah sampaikan bahwa ini juga suatu tantangan di mana pada tahun 2024 nanti 2 momen besar yang digabung dalam 2 momen itu, kami juga punya masa jabatan terakhir pada Agustus 2023. Ini kan pas di masa-masa kita semua pada gencar-gencarnya mempersiapkan kapan. Ini juga saya yakin pada suatu kendala yang nanti dihadapi, sehingga ini juga perlu solusi-solusi
terbaik. Kami dari Kabupaten sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 kami semua periode pertama. Sudah pasti nanti ada seleksi dan lain-lain, kami tidak tahu seperti apa. Kalau KPU masih sedikit ada peluang karena ada teman-teman yang 2 periode ada, baru periode kedua ada sudah 2 periode, jadi masih ada. Nah, Bawaslu ini menjadi pertanyaan ini. Pada saat bulan Agustus tahapan lagi gencar-gencarnya. Nah, itu yang pertama Pak Senator. Yang kedua memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ya, kami pada prinsipnya menyesuaikan dengan jumlah TPS, jumlah kampung yang ditetapkan oleh KPU. Lagi sekarang sudah kurang lebih 30 distrik ya, yang KPU masih berubah atau masih tetap, ya syukur. Kalau berubah ini kan kita pusing lagi berkaitan dengan penambahan distrik, berarti sudah pasti ada penambahan jumlah kampung dan lain-lain. Nah, kita sampai saat ini ada distrik dan kampung yang masih belum ada. Begitu kan besok belum beda, tapi tidak ada tambah lagi, persoalan tambah lagi. Kita pada prinsipnya kan menyesuaikan dengan KPU, berarti berapa ya, sudah tidak sesuai kita menyesuaikan. Jadi yang berikut mungkin anggaran ini juga pengalaman kemarin 2020, apa yang kami usulkan ke pemerintah daerah 100% disetujui. Hanya jadi kendala setelah anggaran disetujui oleh pemerintah daerah, Bawaslu RI mengurangi, bukan problem. Karena tadi saya bilang tadi sudah disampaikan bahwa anggaran ini bukan disesuaikan oleh kondisi Indonesia, tapi disesuaikan dengan kondisi Jawa. Ini persoalannya di situ, sehingga ada hal-hal yang dirasionalisasi di tingkat pusat sampai terkendala kita di kabupaten. Padahal sebenarnya anggaran itu dari pemerintah daerah, sehingga banyak hal yang kemarin yang kami di pemilihan bupati kemarin terkendala di situ. Jadi kami apa yang kami usulkan Pemda didukung 100%. Hanya dirasionalisasi kembali. Banyak beberapa kegiatan yang kami tidak jalankan dan hanya kami kembalikan. Ada kegiatan yang dipindahkan ke kegiatan lain yang menurut saya tidak berfungsi, tidak terlalu bermanfaat kegiatan-kegiatan itu. Ini menjadi catatan-catatan. Kami juga tidak tahu besok nanti legislatif ini seperti apa, karena memang ya Senat tahu sendiri kondisi Bintuni dengan segala kondisi yang ada, kita tidak perlu tahu karena Bapak juga tahu kita terkait dengan kondisi Bintuni. Yang berikut, kami di Bawaslu sendiri kemarin kalau berbicara tentang kalau di KPU mungkin sudah kita sebagai sumber daya manusia, tapi kami kan masih kekurangan. Ya, pengalaman bupati kemarin, biasanya Bawaslu itu kan dia mulai pengawasan tiap saat, tapi penanganan laporan pelanggaran pasca itu pada saat selesai pemilihan itu kan bisa saja satu hari 20 laporan, 30 laporan, dan harus diselesaikan oleh 2 orang dalam jangka waktu 2 hari harus sudah melakukan. Ini memang hal teknis yang butuh keseriusan dan lain sebagainya. Walaupun di dalamnya misalnya penanganan pidana ada kepolisian dan kejaksaan, tetapi kan polisi dan kejaksaan hanya menunggu pada saat kalau sudah memenuhi unsur. Pada saat kegiatan awal ini memang sedikit menguras waktu dan tenaga dan dibatasi dengan waktu yang sangat singkat. Saya selalu bercanda ke teman-teman, ke teman-teman penyidik. Ya, penyidik saya tangani 1 laporan, penyidik bisa punya waktu kalau tangkap orang 20 hari. Kalau tidak tahan di sel dia bisa waktu lama-lama. Kita ini 3 hari sudah harus tentukan sikap dengan kondisi, kita harus panggil saksi dan lain sebagainya, sesuatu kendala yang sangat sangat besar. Dan endingnya pasti kita kena DKPP. Nah, DKPP ini juga Pak Senator kalau saya lihat secara pribadi kan dalam perkembangannya bukan lagi dia melihat tentang ketika kita menangani perkara, tapi lebih fokus kepada aturan, melanggar aturan atau tidak, ini kan menjadi persoalan. Ya, butuh penyesuaian juga. Pak Senator, kami juga masih dalam tahun ini kami jadi satker Bawaslu Kabupaten itu menjadi satker, sehingga saat ini juga Bawaslu lagi, Bawaslu Provinsi lagi persiapkan sekretaris dan lain-lain, semoga bisa berjalan yang baik dan kami sendiri bisa mengeluarkan anggaran. Dan memang yang jadi persoalan di sini dari pengalaman Senator data, seperti tadi sampaikan. Akhirnya di sini kami saling menyalahkan. Jadi kalau dari yang saya amati, kalau kita sudah bahas data,
Kalau Capil tidak datang, KPU salahkan Capil. Kalau Capil ada, KPU salahkan KPU provinsi. Jadi ini kita saling menyalahkan secara berjenjang. Nah, apakah ini disengaja atau tidak, ini jadi persoalan. Tentang data-data fiktif yang tidak ada, dibuat seolah-olah ada, data yang orang yang sudah meninggal, dan sekarang teman-teman kita semua lagi bagaimana memperbaiki data, karena pemilihan umum di Bintuni dari tahun ke tahun yang menjadi masalah paling utama dan terutama adalah masalah data. Kami juga dalam pengawasan itu, karena kami dapat ribuan data yang fiktif. Kami undang KPU sama-sama kami perbaiki, tapi ending-endingnya muncul lagi. Nah, ini kita tidak masalahkan siapa-siapa, mungkin sistemnya kah, atau karena data yang kita rubah di sini setengah mati, tapi kalau di pusat sudah dikunci juga mau apa. Jadi ini yang perlu penyesuaian agar ke depan masalah ini jangan menjadi, karena ini sudah jadi masalah yang turun-temurun di kabupaten ini, persoalan data pemilih. Sehingga kunjungan ke senator ini kami sangat harap untuk bagaimana mensinkronkan dan memberikan masukan-masukan kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Bawaslu untuk perbaikan data ke depan, karena saya yakin ke depan ini sangat keras. Saya selalu sampaikan besok ini kamu baru pilih, baru selesai legislatif presiden, kita masih pikir-pikir mungkin ada juga di MK, pikiran itu masih jalan, tahapan bupati gubernur sudah jalan. Jadi memang terima kasih sekali atas kunjungan Pak Senat. Terima kasih. Mungkin baik, nanti kita lanjut lagi ke yang berikut. Cuma saya tegaskan sedikit lagi Pak, sesuai apa yang disampaikan oleh Bawaslu, bahwa anggaran yang kami susun ketika kami ajukan ke pemerintah daerah hibah, itu pemerintah daerah setuju 100%. Tapi ketika dilaporkan ke pusat KPU RI, itu dirasionalisasi. Jadi mereka kurangi lagi. Jadi apa yang kita sudah persiapkan di bawah ini kadang-kadang tidak mencukupi. Karena kondisi di daerah itu kan tidak bisa disamakan dengan di Jawa. Contoh Pak, seperti kondisi sekarang, kita butuh pengamanan mereka, pengamanan sesuai kondisi yang sekarang terjadi di Papua atau Bintuni, karena keamanan perlu diambil untuk mengawasi kita penyelenggara. Kita harus keluar jauh dari ini ke kampung-kampung kecil yang rawan. Ini tidak ada anggaran untuk kita berikan kepada pengamanan secara khusus, dan itu diatur tidak ada Pak. Sehingga kita masih menggunakan cara lain untuk memperoleh anggaran itu, sehingga kita pakai nanti untuk membayar anggota TNI yang kita minta untuk mendampingi kita. Karena biasanya anggaran yang diturunkan dari pusat itu langsung ke pimpinan mereka. Jadi kalau kita gunakan mereka, otomatis kita harus bayar mereka lagi. Tapi di dalam aturan itu tidak ada Pak. Sehingga kita ada pakai akal dengan cara lain untuk memperoleh anggaran lebih untuk bisa kita membayar TNI Polri. Kalau mereka itu kita pakai tenaga mereka, kemudian kita tidak bayar, tidak mungkin mereka mau dampingi kita. Karena kondisi geografis Bintuni ini ya sangat luas dan butuh pengamanan yang cukup. Kata dibandingkan yang kemarin-kemarin, pemilu-pemilu sebelumnya itu kita rasa aman ya. Tapi setelah kejadian di Sorong, kejadian di Bintuni, yang di Moskona yang dipotong, itu menjadi keraguan bagi kita penyelenggara. Dan ini mereka sudah umumkan bahwa mereka ada basisnya di sini, basisnya di sini. Itu wilayah di mana kami akan turun. Dan itu yang menjadi perhatian bagi kami ketika kami besok melaksanakan tahapan. Apakah kami penyelenggara aman atau tidak? Nah, mungkin itu yang perlu saya tambahkan sedikit. Berikut saya berikan kesempatan kepada Ibu Regina, Divisi Data, untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin disampaikan kepada Pak Pimpinan atau Pak Senator. Baik, terima kasih.
Ketua Besar Partai Muhammad. Terima kasih karena sudah berkunjung ke kami sekaligus mendengar apa yang menjadi kendala kami tingkat kabupaten kota terkait dengan pemilu. Mungkin di sini saya hanya bisa menjawab terkait dengan apa yang tadi Ketua dan DPD sudah bahas, bahkan Bawaslu terkait dengan kami. Data kami memang sampai saat ini masih terus kami kerjakan karena masih bermasalah. Kami terus sudah berusaha dengan Capil untuk memperbaiki data-data kami, namun masih ada sebagian masyarakat, bukan sebagian tapi sebagian besar masyarakat yang belum memiliki KTP karena akses yang harus masyarakat datang ke kota. Sementara Capil ini juga belum bisa melakukan perekaman sampai ke tingkat distrik dikarenakan anggaran juga. Jadi kita saling melempar juga, kita tidak bisa mendapatkan data yang baik. Maka di kesempatan ini mungkin kami bisa berpesan juga untuk KPU, tapi dengan Bawaslu, namun kami pesan juga untuk Dirjen Capil untuk ada anggaran atau bagaimana pemerintah bisa memberikan anggaran untuk Dinas Capil ini juga bisa melakukan perekaman sampai ke tingkat distrik. Karena sebagian masyarakat ini besar masih memiliki KTP lama, yang KTP kuning, KTP warna pink yang beralamat Manokwari itu masih ada. Itu kenyataan masih ada, tapi mereka ada juga sudah terdaftar. Kami tidak bisa melewatkan mereka karena mereka adalah warga asli, masyarakat Papua asli yang berdomisili di kampung mereka. Kami tidak masukkan mereka di DPT, namun KTP mereka itu masih KTP yang lama, yang Manokwari punya. Pin waktu zaman dulu kalah itu masih ada. Jadi mungkin di kesempatan ini kita bisa melakukan. Dan terkait dengan LNG itu mungkin kita juga, saya juga sebagai divisi data memiliki pesan. Jadi kami terus dituntut oleh aturan, namun perusahaan juga punya administrasi yang sangat ketat untuk karyawan. Sementara karyawan di dalam itu, semua karyawan itu back to back. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi satu tanggung jawab itu ada 2 orang yang bekerja. Jadi satu pergi, satu ada. Jadi back to back. Nah, ini yang mereka punya administrasi dalam manajemen di dalam perusahaan juga. Kadang kita agak repot karena bukan satu perusahaan yang menangani sebagian besar karyawan yang ada di dalam. Misalkan di tahun 2020 itu 8.000. Ini kami mengatur 8.000 KTP luar itu sangat setengah mati sekali. Mereka punya administrasi untuk kepada kami itu, kita sampai kerja di dalam sampai berminggu-minggu juga tidak ada data yang terlalu baik. Jadi mungkin KPU RI juga bisa menekan ke pihak perusahaan untuk dia punya administrasi itu bagus, supaya ketika kami mau bekerja, kami sudah peroleh data bahwa ini pemilih luar, ini lokal, ini yang provinsi. Jadi kami tidak repot lagi, kita bisa harus cari, oh ini KTP ini berarti harus ini orang luar. Kami tidak. Jadi nanti operator kami itu kerja setengah mati yang memilah KTP luar, KTP Jawa, KTP provinsi, KTP kabupaten, ini yang kita agak sulit. Jadi mungkin dari KPRI juga harus tekan ke pihak perusahaan supaya manajemen itu bagus, supaya ketika kita mengusulkan bagaimana pimpinan kami ada regulasi mengatur untuk surat suara atau seperti apa, karena kami kendala dari 8.000 nih, saya berusaha sampai dapat kita kasih A5 waktu di tahun 2020 itu 3.000. 2019 itu 3.000, tapi kenyataannya mereka tidak bisa memilih karena tidak ada surat suara. Nah ini yang membuat kami jadi bahan bicara, karena kami menunggu surat suara, tapi kenyataannya surat suara memang tidak ada karena kami tetapkan sesuai DPT kami. Tidak ada surat suara untuk pemilih luar, KTP luar. Ini yang selalu kita bahas, tapi bagaimana pimpinan kami di pusat itu ada regulasi yang bisa mengampuni mereka ini ketika mereka manajemen di perusahaan itu mereka tidak bisa keluar. Dan karyawan itu juga dia lebih memilih tetap berada di tempat karena itu adalah dari sisi kemanusiaan dia punya tanggung jawab juga bekerja keluar. Jadi dia
sementara dia mau ikut mana, tapi dia tidak terlalu memilih keluar karena regulasi, tapi dia memilih di dalam. Maka kita harus berpikir juga untuk hak untuk memilihnya, jadi sebagai pemilihnya kita juga harus pikir sesuai dengan undang-undang. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa mungkin menjadi para bahan. pilot jadi bahan untuk nanti berbahas bersama pimpinan kami tingkat atas. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan mungkin apa yang sebenarnya kita data di Indonesia itu biasanya juga ini juga ya memang kemarin terakhir kita video itu dengan mereka yang kemudian menyampaikan supaya nanti lo tidak betul ya itu sudah karena memang ini tidak bisa bagaimana mereka untuk bisa menyampaikan hak pilih mereka sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita melarang juga, tapi sedangkan orang sendiri sempat bersikeras dengan saya dengan pada waktu itu supaya tidak bisa libur, padahal dalam undang-undang sudah jelas bahwa pemilu itu hari yang diliburkan. Jadi ini dari di mana? Di Inggris kah? Nah, jadi apa? Belum sebuah warning keras bagi PNJ terkait dengan bagaimana orang kerja tapi kemudian jangan lupa kerja warga negara Indonesia pada hari ini tanggal pemungutan suara dia juga harus bisa memilih. Itu satu, sehingga ya, harus masuk orang kerja itu kemudian juga bisa diatur maksudnya dengan regulasi yang dibuat untuk bagaimana bisa kemudian bekerja bisa menentukan hak pilihnya. Kemudian kalau saudara kita yang memang mengalami itu nih dalam kerja karena itu bisa cuma dari luar itu seperti itu. Baik, Pak. Kita lanjut lagi mungkin Pak Sekretaris. Ada yang Pak Philip ini Pak setelah masuk sudah masuk di ini sebagai sekretaris definitif menggantikan Ganem Seknum. Ganem sudah pindah ke pemerintah daerah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Senator dan juga ini bekas pimpinan Budi Sosok Kakak yang pernah juga adalah memberikan sedikit ilmu buat kita. Alhamdulillah kita bisa jadi seperti ini. Kita alhamdulillah bahwa hari ini sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, terima kasih Ketua dan Anggota KPU Bapak Ibu nih. Kemudian saya hormati Bawaslu kepada pintu nih. Bersyukur alhamdulillah hari ini atas nikmat Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini dengan lebih senior dan lebih berbahagia. Mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Komisioner baik itu KPU maupun Bawaslu, saya berganti sekali mungkin untuk menekankan pada sisi anggaran dan hal ini. Karena memang yang tadi disampaikan itu memang betul. Banyak hal yang mungkin itu menjadi kendala dalam hal melaksanakan tahapan. Kadang itu yang tadi disampaikan ada yang kemudian diusulkan ke pemerintah daerah dijawab 100% sampai di pusat. Karena kan memang harus kita dalam hal tahapan begitu anggaran tahapan maupun tahapan di dalam aturan memang kita wajib untuk direview oleh APIP. Nah, APIP ini dia menggunakan kacamata kuda sesuai dengan aturan yang menggunakan peraturan Menteri Keuangan. APIP asosiasi APIP ini kita punya ini inspektor. Penilaian internal. Oh di KPU ya? KPU. Itu wajib harus kita lakukan. Nah, akhirnya mereka kemudian melihat dari peraturan Menteri Keuangan ada anggaran-anggaran yang kemudian itu mereka menyesuaikan dan mereka memangkas hal itu. Itu kemudian yang tadi kita usulkan 100%, akhirnya setelah direview turunnya hanya 80% yang kemudian diakomodir. Ada kendala memang Pak.
Misalnya di peraturan Menteri Keuangan itu kan dia hanya mengatur itu kadang di setiap daerah sesuai dengan standar biaya umum itu kadang dari kabupaten ke distrik saja. Tapi dari distrik ke kampung itu tidak ada. Maka secara aturan harus kita lakukan ad cost. Biaya yang saat itu kemudian berlaku. Biaya ad cost ini kita apalagi dengan masyarakat kalau dia punya lombok. Hari ini kalau dia bilang 3 juta ya 3 juta. Kita tidak bisa kemudian berdalil bahwa apalagi pada saat pemilu dia tahu KPU pasti punya uang. Itu yang sekarang sering terjadi. Nah, jadi setelah itu kemudian kita sudah menyusun anggaran itu, kita sudah estimasi dengan tingkat kerawanan geografis yang ada, tingkat kesulitan. Itu kemudian karena kita ke Jakarta. Karena ke Jakarta itu berpikir bahwa seakan-akan BRPS ini kita menggunakan ada. Nah itu. Jadi akhirnya mereka menggunakan standar Jawa Sentris. Itu karena kemudian kembali ke kita, jadi kita usulnya kami yang turun adalah harga ayam. Itu karena membuat kesulitan untuk kita. Akhirnya kita berpikir bagaimana dari akun ini kita harus pindahkan. Tapi di sisi lain kita akan terbentuk berkaitan dengan pemeriksaan. Itu kemudian akan membuat kesalahan buat kita. Karena tujuannya kita itu hanya bagaimana pekerjaan ini, tahapan ini dan mendukung presiden dalam masyarakat tahapan ini dan sukses. Kita kerja untuk negara. Tapi habis itu kemudian hanya persoalan tadi yang Pak Bawaslu karena mereka melihat itu dari segi ini salah dan tidak salah ya salah gitu tanpa harus ada sebuah kebijakan yang baik. Ini yang memang kita sangat berharap kalau seandainya Pak Senator bisa sampai di sana kita menyatakan bisa melihat keresahan ini yang kemudian kita alami gitu. Sehingga bisa menyampaikan ke pusat bahwa memang kalau bisa ya tahapan ini kemudian mereka sediakan sama. Tapi kalau bisa anggaran disesuaikan dengan tingkat dan kesulitan maka standar setiap daerah masing-masing. Karena memang Bitung ini jujur saja di Papua Barat ini daerah paling terluas di Papua Barat. Dari segi kesulitan pun Pegel tidak terlalu sulit dibandingkan dengan kita. Ada akses-akses di Pegel itu yang kemudian belum kita jauh karena setengah di provinsi. Ini memang sangat susah. Kemudian itu dari sisi kemudian ada juga kendala mungkin kita di sini berkaitan dengan ASN. Karena pusat itu kita setelah menyurat untuk berkaitan dengan kelengkapan ASN kita, memang kuota yang dibuka Papua. Karena kita Papua Barat yang NTT itu jadi satu zona. Karena Jawa ini kemudian masuk, mereka masuk. Setelah itu mereka terima ya karena bicara tentang kualitas, Jawa ini pasti mereka berkualitas. Mereka kemudian masuk. Tapi setelah sampai di sini, turun di sini mereka kemudian tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Akhirnya sudah ada yang kemudian kalau pergi ke Jawa itu tiap bulan berbalik. Ada yang kemudian tidak kerasa. Ini juga kadang menjadi menjadi permasalahan yang kemudian membuat tahapan kita itu harus ya kita banyak tapi kadang itu hanya beberapa orang yang kemudian kerja sedikit. Ya. Ini sering. Akhirnya mau dan tidak mau kalau mereka punya jaringan di pusat sudah mereka pindah tanpa melalui kita ya. Langsung tinggal kita langsung pindah. Itu terjadi di Papua Barat itu sekarang itu kalau sudah pindah tanpa ada satu dokumen pun itu sudah hampir 16 orang. Karena mereka punya mereka ada punya keluarga di DPR, ada punya keluarga di ini, sudah mereka masuk, udah ada dari partai politik, udah masuk, mereka pindah tanpa ada berkas. Nah itu yang memang jadi kendala. Berharap bahwa ke depan bahwa memang ada zona itu dikhususkan untuk Indonesia Timur, gitu. Karena Indonesia Timur ini di kondisi apapun mereka bisa menyesuaikan, gitu. Karena mereka tahu kondisi-kondisi kita yang ada di sini. Itu yang sering kita terjadi. Itu yang membuat kadang kita menjadi ya. Karena juga komisioner juga mengeluh ya karena memang karakter ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang hanya dua kondisi ini yang kemudian mungkin senator mohon izin untuk kalau bisa berkaitan memang lagi-lagi masalah dari tahun ke tahun berkaitan dengan pemilu itu hanya anggaran saja. Karena yang antara yang kita usulkan ini yang tiba itu berbeda. Nah sementara pusat ini sampai kadang kita ribut kita sampai pingin bahwa kalau bisa itu ada barter. Kalau bisa itu sudah lah, dari keuangan datang kemudian berkantor di sini 3 bulan kan mereka bisa turun ke distrik di Moskow sana kan. Setidaknya mereka bisa merasakan apa yang kita rasa. Karena kita usulkan, saya pernah di provinsi itu usul logistik untuk Bintuni itu 4 miliar. Mereka di sana itu hanya hitung saja
hitung dia punya jumlah TPS dengan, karena untuk menyusun anggaran itu pokoknya indikator yang diukur itu adalah jumlah PPD, PPS, KPPS, hanya itu. Mereka tidak hitung dia punya jarak tempuh dan tingkat kesulitan. Kalau di Jawa sana pakai mobil box, Pak, itu mereka bisa kemudian dalam 1 hari itu mereka bisa 1.000 sampai 2.000 karton itu. Kotak itu mereka bisa distribusi. Sementara kita di sini kan tidak mungkin naik dengan trek yang sekolah. Ujung-ujungnya pas kayu di situ kan, kabinnya itu kan dia punya aplikasinya sangat kecil. Jadi kita bawa 100 kotak, kita butuh mobil itu sampai bisa 5. Sementara mereka di sana di Jawa itu bawa 1.000 dalam yang 1 jam bisa, karena mobil box itu mereka besar sangat kita. Mereka tidak pernah melihat dari sisi itu kadang-kadang dari tahun ke tahun. Saya kemarin setelah masuk itu saya mulai gali daftar inventaris masalah, hampir rata-rata begitu. Kadang kalau untuk KPU ini Bimtek ya tingkat daerah, tingkat distrik, sampai tingkat kampung. Kadang di anggaran itu hanya dikhususkan untuk teknis saja yang kemudian diikut dalam sosialisasi. Sementara mereka sampai satuan, yang mereka harus kemudian itu disosialisasikan semua karena mereka punya peran masing-masing. Karena di anggaran itu hanya dikasihkan 1 orang. Sebentar Bapak tahu, kalau di kampung-kampung kita undang 1 pasti berapa, dan menuntut mereka punya kebutuhan yang sama. Sekarang itu membuat kewalahan di kita. Gitu. Padahal memang betul bahwa mereka itu juga butuh sosialisasi, mereka butuh informasi, karena mereka punya tugas masing-masing. Gitu. Apalagi mohon maaf Bapak, kita punya saudara ada tingkat kamu bicara tentang SDM. Karena apalagi kalau Bawaslu sudah masuk dia punya duluan. Akhirnya sudah kita ini ada rotan akal penjadi yang ada saja sudah kita pakai yang ada. Gitu. Sementara itu kita butuh untuk mereka ini dididik terus menerus. Karena mau dan tidak mau untuk membuka pemahaman mereka, kita perlu ada peningkatan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis dan sebagainya. Sementara kita dibatasi anggaran itu ada 1. Hanya pengusulan ini dengan cara bagaimana sudah ada 2 distrik itu dijadikan 1. Jadi memang akhirnya kegiatannya tidak maksimal. Tapi itu pilihan terburuk antara paling buruk yang harus dilakukan. Itu yang karena kita sudah menyusul itu sesuai dengan kebutuhan kita, situasi yang terjadi. Dan sekarang di sana itu sudah dipangkas. Dan sekarang kita ini hanya sampai anggaran sampai saat ini bahwa kita tidak bisa menggunakan anggaran pemerintah dari pusat. Itu yang sekarang terjadi. Jadi kita penggunaan anggaran kegiatan itu serentak, anggaran yang harus dipakai itu. Nah, dan karena anggaran itu jauh sentrisnya kalau tidak diproduksi. Itu yang ini 2 hal itu yang mungkin jadi sifatnya penting dan mendesak berkaitan dengan kuota, berkaitan dengan jumlah pegawai, kemudian berkaitan dengan anggaran itu. Karena anggaran itu kita kemarin kita di Papua Barat itu ada 80 tersebar di semua. Sekarang yang 16 sudah keluar. Padahal secara aturan mereka itu kan harus minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun. Ini kerja ada yang berusaha 8 bulan kan tidak keras, karena mereka punya anggota DPR sana, ada yang juga komisi di DPR RI sudah masuk kemudian jalan sudah tanpa berkas, hanya kirim SK saja, jadi mereka pindah. Itu yang sangat diharapkan, karena Pak Senator juga dulu pernah jadi anggota KPU provinsi, belum mana merasakan ketika anggaran itu tidak ada dan juga kemudian olah terakhir juga tidak diperiksa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan harapan bahwa kemudian informasi ini bisa sampai di telinganya para pengambil kebijakan di pusat, sehingga kita tidak lagi bermasalah Bapak. Apalagi bila besok ini kita menghadapi banyak orang, kemudian banyak kepentingan. Mudah-mudahan bahwa kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Baik Pak Sekretaris, terima kasih. Ya, silakan Pak Eko. Terima kasih. Ini intermezzo saja Pak Senator. Saat berangkat kotak suara masih dibuka. Saat pesawat juga. Kemudian setelah pencoblosan pulang, kotak surat suara yang sudah dicoblos harus dimasukkan dalam kotak. Sehingga kotak itu harusnya masih dalam bentuk kotak. Disusun di pesawat tidak benar. Pilot dengan menggunakan bahasa Inggris karena pilotnya bulat, maksudnya pilot surat suara dikeluarkan terlebih dahulu, kotak suara dilipat, dimasukkan di pesawat, disusun. Tetapi karena menggunakan bahasa Inggris dan DPD kami tidak paham, akhirnya sepemahaman mereka dengan bahasa nonverbalnya pilot, surat suara dikeluarkan, kotak suara dibuang, surat suara isi di karung bawa. Jadi
di Muskana Timur itu 2019 mereka datang dengan karung surat-suara. Untung teman rekan-rekan kami di Bawaslu ini paham mengerti kondisi. Seandainya itu di Bawaslu-nya teman-teman Bawaslu tidak mengerti akan hal itu, tentu jadi masalah pada saat itu. Ini cukup lucu, jadi seakan-akan mereka pikir beras. Kapasitas pesawat. Surat-suara itu pakai karung begitu datang ke gudang kami. Saya tanya kenapa? Pilot suruh kami buang kotak. Setelah kami cross check ke pihak baik, tidak, maksudnya pilot itu kotak suara dikeluarkan, kotak dilipat, sementara nanti begitu sampai di pintunya dimasukkan ulang. Makanya PPD-nya yang memang karena bahasa Inggris jadi tidak paham. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya ada makna tersirat dari kejadian lucu ini, bahwa distribusi logistik ini memang membutuhkan perhatian khusus. Karena kalau beberapa distrik yang harus menggunakan akses pesawat, kalau masih 5 kota pulang dari distrik tersebut dengan satu pesawat, kemungkinan besar ada distrik yang bisa jadi pesawat Dua distrik. Muskona Utara sama Muskona Timur. 45 juta kalau charter. Ya. 45 juta PP. Satu kali naik. naik. Jadi Jadi kalau kita charter helikopter, pajak berarti 100. kita minta helikopter. Kalau helikopternya dari Nabire, berarti helikopter terbang dari Nabire ke sini berapa jam itu sudah kita dihitung sudah. Sampai di sini dia bermalam, besok dia bergerak ke sana itu sudah hitung lagi. Dia balik lagi hitung. Jadi itu bengkak biaya. Mungkin saya tambahkan lagi Pak Eko. Kalau mau dihitung biaya Pak, ini kita punya wilayah di sini itu antara distrik dengan kampung itu minta ampun jarak jauhnya. Contohnya Muskona Selatan, dia punya distrik itu, dia punya kampung itu ada 5. Itu ada satu kampung yang bisa 10 kilo jalan dalam hutan, tidak jalan lurus, ikut jalan belok begini, di sana tidak ada kendaraan Pak. Kalau kita mau BIMTEK, PPD, PPS, itu hadirkan mereka semua di satu distrik. Itu minta ampun, biaya mereka pulang, mereka datang makan. Itu kalau kita punya anggaran terbatas, itu bagaimana mereka pasti mengambilnya ke kita. Itu yang dihitung biaya operasional, biaya transportasi, PPD, PPS, itu kecil. Di sini itu dari distrik ke kampungnya saja, itu sama saja dengan dari Bintuni ke distrik Pak. Dia punya biaya itu karena tidak ada kendaraan ke sana kemari, mereka harus charter. Kalau hitung hari, kalau jalan dari distrik ke kampung itu bisa hari. Iya Pak, sama dengan iya Obo. Obo juga harus lewat gunung Pak, pikul barang jalan setapak. Kemudian di Aroba atau Kaitaro, itu ada kampung yang berbelakangan dengan distrik. Tetapi ketika di kampung itu dia mau ke distrik, dia harus lewat laut, naik longboat dengan biaya begitu besar, dia sampai berputar kemari. Jadi dia punya hitungan biaya longboat itu sama dengan dari distrik ke Bintuni. Jadi kalau mereka hitung biaya transportasinya PPD, PPS itu sama dengan Jakarta, orang tidak pikir hadir di distrik untuk ikut BIMTEK, ikut sosialisasi, itu masalah. Berarti PP apa nama di KBRI apa namanya? Api. Kita sudah ke sini. Iya, supaya mereka lihat. Sudah sini ikut di sini, baru dia lihat sendiri. Karena kalau di kampung-kampung tidak ada jaringan, mereka harus kembali ke ibu kota distrik untuk kirimin itu. Bagaimana biaya yang mau dipakai? Nanti saya nanti tegaskan. Aku datang ke sini, input di Papua Barat sini, Kabupaten sama Bungkul, Bawaslu input, kota percaya aku pilih. Ya, memang kondisinya seperti Bapak izin sampai kepala pada perencanaan UPRI itu kan ada data, dan saya sudah rapat dengan komisioner. Maka saya katakan bahwa kita harus jalankan dia di satu distrik sehingga dia bisa melihat dengan mata dia sendiri bahwa ini kan sebenarnya kesulitan kita. Jadi pada saat kita mungkin kita mengada-ngada, tidak mengada-ngada. Sampai saya bilang ke dia, sekarang sudah ada di provinsi. Dia mau datang sini di 4 jam. Dia berpikir lagi, saya sampai bilang dia jalan sampai sana 4 jam.
Ternyata dia tanya di provinsi, dia bilang tidak kalau jalan santai bisa 7 jam, dipikir lagi dia ada yang Manokwari terhadap dia datang ke sini. Itu yang saya bilang dia begini bu. Ikan dia bawa Hanya persoalan 7 jam saja berjalan ke sini sudah berpikir yang aneh. Bagaimana dengan kita yang harus pergi dengan 11 jam, 24 jam. Gitu. Dia bilang cobalah berpikir supaya sampai di sini melihat supaya pulang sampai di sana itu tanpa kita bicara, tanpa ada data, kamu sudah bisa berpikir sendiri. Saya bilang di sana di Manokwari itu pena itu kan 3.000 saja, bilang dari sini 4.000. Hal yang paling terkecil saja. Ya. Begitu ya Pak, kondisi ya. Karena di kita punya kamu di distrik di sini ada distrik tertentu yang tidak ada kios, tidak ada warung makan, tidak ada penginapan Pak. Bagaimana kita mau melaksanakan tugas dengan orang begitu banyak kita harus makan, tidak ada warung makan, kita bermakan dari kota bungkus. Kalau cuaca kondisi sungai banjir, kita tinggal di sebelah Pak. Ini mau Sumatera Barat Pak. Jalan ke distrik itu Surabaya. Iya. Jalan distrik lagi. Ini makanya berisik. Mungkin begitu sekarang kan dipasangkan supaya mungkin ada jembatan ke Surabaya. Iya. Banyak. Jadi kemudian yang berikut, Pak, ini kita di sini terkendala dengan kita punya DPT ya. Seakan-akan KPU ini punya tugas untuk mendata masyarakat. Orang punya KTP tidak ada saja mengeluhnya ke KPU. Padahal pemerintah itu seharusnya yang memfasilitasi masyarakat untuk merekam KTP. Tapi ini kok KPU selalu yang jadi masalah Pak. Kita turun ke kampung, Bapak ketua ini belum punya KTP. Ya memangnya KPU harus kamu bawa kamu ke kota harus KTP. Pemerintah di sini tidak pernah Pak, tidak pernah ikut terlibat. Dan ini yang harus ada semacam tekanan turun dari pusat kepada pemerintah daerah dan desak itu pemerintah distrik untuk mendukung. Ya, mungkin seperti itu Pak. Satu lagi terakhir mungkin kebetulan Bapak bisa, nanti kalau Bapak menyampaikan ini Bapak bisa membagi bawa pengalaman karena kebetulan ini ada Bawaslu. Dulu Pak Fida waktu masih jadi anggota KPU provinsi, kemudian kebetulan di situ. Mungkin pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada ada gugatan tapi sangat kecil ya Pak. Sangat kecil karena memang saya waktu itu lihat kita dipakai tua mereka sering anting Bawaslu, sering minum kopi, sering jalan sama-sama. Jadi memang kekerabatan ini kemudian muncul. Jadi ada hal-hal yang kemudian sudah ada informasi itu cepat kemudian didiskusikan dan kemudian ada solusi bersama. Itu yang mungkin kebetulan ini ada Bawaslu, ini mungkin satu anugerah terbesar sebenarnya kalau kita bisa bersama mungkin ya antara KPU dengan Bawaslu kadang-kadang juga mungkin bisa jalan sama kopi kemudian baru kita masalah bagaimana menjadi anggota KPU yang itu ya Pak Senator, karena kondisi dan keadaan jujur saja kalau kami mau kaku teman-teman banyak yang proses jujur saja kalau kami kaku selama ini berarti banyak hal yang tapi ya kondisi dan keadaan tapi tidak selamanya harus begitu terus tapi harus ada perubahan jadi itulah. Mungkin begitu Pak ya. Ya, baik, akhirnya juga terbukti bahwa masalah itu ada. Jadi mengikuti pembicaraan kita ini, setahu saya masalah ini tuh tidak tuntas karena dari saat misalnya saat kita di KPU pun masalah yang sama. Yang membedakan masalah dulu itu sistem keuangannya itu sangat bijak. Ya. Kalau sekarang transparansi, akuntabel dan pengawasan yang ketat. Dulu itu tidak, dulu itu politiknya lebih utama. Jadi yang penting ada pertanggungjawaban aman. Kita bisa bikin apa saja jadi pada waktu-waktu itu ya teman-teman juga tahu proses. Nah jadi begini, ada beberapa aspek yang saya lihat soal pegawai nanti saya tekan soal pegawai. Dan memang ini yang saya buta soal informasi, tapi saya dapat terima kasih Pak Said sekretaris sudah informasi. Yang kedua terkait anggaran, nanti saya tetap panggil KPU, nanti saya pertegas lagi soal anggaran. Artinya teman-teman kalau sudah juga ke Pemda, ini kan juga Pemda hak otonom keuangan pemerintah daerah, kecuali hak keuangan APBN ya silakan. Nah, tapi kalau dia mau koreksi sampai besar begitu, saya mau kasih tahu teman-teman sudah tidak dihargai lagi di pemerintah kabupaten dalam mengajukan anggaran. Karena sudah kok tidak rasional. Menurut kita sudah rasional.
KPU yang koreksi sendiri atau Bawaslu koreksi sendiri. Akhirnya pemerintah berarti mereka mengada-ngada juga untuk negara. Ketidakpercayaan kita lagi ini kan sesuatu yang keliru dan salah. Pikirin dan saya ingatan KPU itu hal ini termasuk rekap anggaran nanti. Kita ingatan KPU juga. Yang kedua kaitan dengan sistem rekap. Ini ada proses yang ada yang baru lagi kemarin di presentasi ada yang siap. Saya sudah protes dulu, saya sudah protes pakai ketua KPU bilang pakai ketua aja bikin sistem bikin banyak pemilu tetap bermasalah dari tahun ke tahun. Bikin simpel saja. Kalau saya punya prinsip seperti ketua di Papua, prinsip saya satu, tidak usah ada PPD, PPK, tidak usah. KPU langsung bawa kemari kita belum hasil di sini bisa lebih cepat, lebih bagus. Karena proses yang panjang itu birokrasinya panjang kalingkar kemari dokumen tidak beres, formulir terlalu banyak. Ini besok ini formulirnya tambah banyak, tembak suara tambah banyak. Orang itu akan tuntut KPU habis-habisan. Bayar yang mana? Satu kali bayar kah atau bayar masing-masing honor? Ini juga problem juga. Nah, saya ingat bagian ini juga. KPU. Nah kemudian ya kalau saya pikir begini, pemilu di saat ini memang periode kedua yang pasca pemilu langsung presiden legislatif itu, tapi yang ketiga ini pemilu yang lebih langsung lagi, lebih banyak lagi, makanya penyelenggara itu pasti akan korban waktu kerja, tetapi kita belum tahu tentang rasionalisasi honorer daripada penyelenggara. KPU belum buka persentase, tapi menurut data itu KPU masih membutuhkan anggaran yang sangat besar, apalagi dengan pemekaran provinsi Papua Barat, Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah. Dalam waktu yang singkat ini pemerintah itu pusing cari uang untuk pemilu. Jadi bayangkan saja, jangan-jangan besok kamu ini lagi nanti dibagi jadi KPU provinsi, KPU Kota Sorong itu jadi KPU provinsi lagi. Itu Bawaslu sana jadi Bawaslu provinsi lagi, atau KPU terdekat di situ provinsi menyelenggarakan pemilu gubernur Papua Barat Daya. Karena ini proses ini luar biasa. Ini belum tadi bilang tentang tenaga kerja. Nah, betul juga. Ini orang akan datang ke provinsi yang baru-baru ini dalam jumlah yang banyak, mengatur ibu kota provinsi baru di Papua Barat Daya. Kita bayangkan saja bagaimana jumlah penduduk yang akan meningkat. Ini proses yang memang saya bilang hari ini saya dapat data yang sangat penting sekali dalam rangka untuk kita bicarakan praktik saja. Ini sistem sirekap ini, kamu bangun di sini, internet di mana? Internet hidup kalau ada listrik. Ini ada kalau ada orang nanti yang keluar, itu yang gampang-gampang banget. Ini kita bicara tentang implementasi sistem. Jadi kalau ke sistem itu di Jakarta saja internet susah, apalagi di daerah yang kita di gunung-gunung, hutan-hutan, di Palembang, sungai-sungai yang mengalir tidak ada sih benar. Itu contoh. Nah, saya pikir ini bagian yang penting untuk, karena ini kan bagian untuk memperkuat sistem kerja KPU. Nah, itu yang Bawaslu. Nah, yang kedua kaitan dengan tenaga kerja. Saya pikir ini penting. Memang kalau tenaga kerja di area perusahaan memang untuk pilpres memang tidak terlalu booming ya. Booming dalam arti kepentingannya sangat tidak selalu dipersoalkan. Beda dengan kalau itu kepentingan politik untuk kabupaten, bupati. Nah itu yang seringkali menjadi problem karena kalau tidak memilih orang, kenapa tidak memilih orang-orang kita, Nah karena kalau pilpres dia bergerak sudah tidak usah. Mereka tidak terlalu, tapi memang betul
siapapun ini kan setiap warga negara kan punya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi kita sebagai KPU ini kan dengan waktu kan punya kewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat itu berhak untuk menggunakan hak pilih. Itu kan prinsip dari jadi memang ini kita akan dorong untuk itu. Memang problem kita itu di pendataan sistem kependudukan kita. Sistem kita ini kan KTP saja. Saya ambil contoh ya, saya ambil saya waktu daftar di DPD, walaupun KTP sudah KTP elektronik, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, peserta tidak terdaftar DPT. Jadi kita daftar di KPU, kan diverifikasi dalam sistem lagi, kalau dia tidak terdaftar DPT atau KTP tidak dipanggil, padahal dia itu adalah KTP elektronik. Bagaimana KTP banyak-banyak itu kita cari lagi ulang. Ini persoalan dari tidak terintegrasi data kependudukan yang ada di Dukcapil dengan data yang ada di KPU, dengan data ini data kita ini tidak tahu ini bagaimana caranya. Nah ini memang problem, ini problem soal data. Nah soal data tentang manusia yang berdiri masalah krusial, jadi memang kadang-kadang kita berdalih sampai bagaimanapun juga prinsip saya itu begini teman-teman KPU dan Bawaslu. Kita berpegang pada keputusan kita saat ini. Yang kedua, karena soal data ini bukan persoalan Bintuni, ini nasional. Jadi yang penting teman-teman jangan percaya dengan contoh ya. Soal DPT Bintuni, saya ini sidang di Polres Bintuni. Betul ya? Aman. Soal data Kabupaten Bintuni ini, saya datang kemari ini semua sudah mengalah semua, tidak bisa lagi tanggulangi orang-orang yang datang kemari ribut. Tidak, saya tidur sini. Sudah kurung di luar sini mau bakar kantor ini. Sepakat kita pergi urus di Polres sana. Sidang pleno di KPU sana, di Polres ya? Polres itu. Sidang sampai subuh langsung gerak Manokwari. Sembuh mari ke siapa? Malam itu semua duduk berbawah. Kita suruh kamu pergi cek kembali ke lapangan. Semua pergi cek sampai tengah malam masih protes. Pak siapa ini? Manibui kan saya bukan. Ini bupati sekarang ini. Kasih ini. Mereka ribut kalau saya sahkan. Tidak perlu kamu ribut, sahkan sekarang juga. Saya bilang kalau mau ribut kita sahkan sekarang juga, ribut terus di pengadilan. Selama pun sampai kapanpun kita ribut dengan data ini bukan data kita ini pengguna data. Jadi kita sahkan saja dan malam itu juga jam 12 malam itu kau geser di kota. Langsung jalan. Kalau kita berkelut terus soal ini tidak akan pernah puas karena data ini bukan kita ya. Data karena begini data kita ini kan bermacam-macam. Macam data penduduk ini juga berdampak pada distribusi DAO nasional. Berdistribusi DAO. Jadi kalau misalnya kita penduduk ini sedikit, berpengaruh kepada DAO nasional ke sini lagi, berpengaruh kepada kursi DPR lagi. Jadi mau tidak mau mereka ini harus berkayasa data penduduk ini harus dikasih untuk naik besar-besar supaya penduduknya bisa PPAD distribusi DAO nasional ini bisa meningkat di sini. Makanya ada data ekonomi, ada data politik. Dan pakai ini bukan data ekonomi, itu kasih kita berkeberangan dengan data. Makanya bermasalah terus dari situ. Jadi saya kasih tahu ini, dia punya rahasia. Makanya jangan heran kalau PK kabupaten-kabupaten Maipra katanya penduduk yang sedikit dia harus naikkan. Kenapa kalau tidak naikkan? Dia tidak punya anggaran. Karena kita di sini hidup ketergantungan dengan transfer pusat daerah. Nah, makanya problem ini saya sudah artinya Papua Barat ini saya punya pengalaman. Ini pemilu sekarang tidak terlalu ini. Masih banyak orang sudah penegak hukum banyak, polisi banyak. Itu warga Almus kanan sampai saya lokasi yang kita bela kepala bawa batu dia di Maipra itu gara-gara DPT saja. Iya toh? Kan gara-gara DPT saya dibacok di Maipra. Saya semua tidak laksanakan pemilu. Saya pergi laksanakan sendiri pemilu di sana. Konflik itu makanya saya bilang teman-teman, ada sisi di mana kita harus bekerja berdasarkan peraturan KPU.
ada sisi di mana kita harus arif dan bijaksana. Itu saja dua teori yang saya kasih tahu kamu pegang kata-kata itu. Dalam pemilu itu peraturan KPU itu ada masa berlakunya, tapi yang di lapangan adalah kita punya logika. Tidak bisa kita terapkan peraturan itu di dunia. Macam kondisi sekarang tidak bisa. Kita pakai, makanya saya dulu di KPU itu pakai logika banyak daripada peraturan, tapi tidak jauh dari peraturan. Selalu sama. Oh benar-benar. Karena begitu. Ya, yang kedua, berikut. Nanti soal pegawai juga saya. Nanti terima kasih itu data yang paling bagus. Pegawai-pegawai ini kan penempatan di daerah ini dalam rangka penguatan kelembagaan di daerah. Tapi kalau hanya sebagai tempat untuk transit, nah ini kan persoalan. Sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah kuat kalau kapasitas ini. Terima kasih. Saya pikir ini masukan yang sangat bagus. Nah, untuk distribusi logistik, saya dulu di KPU, saya pikir teman-teman ini tahu semuanya. Saya ini kan orang pencari arah dan pencari solusi. Jadi tidak ada itu yang bermasalah soal distribusi. Kalau kamu ketemu di KPU RI itu, ketemu KPU itu, bicara yang tegas. Saya itu bicara tegas dengan orang. Dong tidak pernah coret. Kita buang anggaran, justru anggaran mau kasih lebih ke yang tidak mampu untuk pakai. Sampai kembalikan anggaran ke kas daerah karena kas negara, karena kita bikin program itu. Dia bilang kalau kamu tidak urus pemilu di Papua tidak memilih. Ini bukan masalah pemilu tidak berlangsung di Indonesia, tapi masalah politik itu Papua tidak memilih, itu berbahaya untuk kamu. Nanti politik ini kita pakai sebagai dasar untuk bicara negara. Karena tidak ada lagi cara lain untuk bicara soal Papua kalau tidak menggunakan cara-cara yang politik yang kita pakai bicara. Saya bilang Papua ini harus ikut pemilu. Kalau orang tidak sampai, makanya lihat dulu pemilu walaupun tidak sampai 54%, kita kasih naik sampai. Bagaimana orang lihat di dunia Indonesia bahwa Papua pemilu itu tinggi ya Pak. Nah jadi saya pikir ini kita ini kan penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, adalah bagian pada petugas-petugas negara yang melaksanakan demokrasi. Ya kita juga mengamankan konstituen. Kepentingan negara itu adalah segala-galanya atau segala-galanya. Jadi tidak ada alasan. Saya akan tekankan bagian ini juga. Ini bagian-bagian ini kita tugas untuk cuci bersihkan Pak Ketua KPU ini kan. Sering kan kita berkowe-kowe juga tuh. Jadi saya nanti minta waktu ketemu dia, saya bicara Pak Ketua kasih logistik itu. Jangan begini, nanti anggaran coba kita bicara ke Kementerian Keuangan dan rasionalkan yang kebutuhan di daerah supaya pemilu juga berlangsung dengan baik, aman. Apalagi pengamanan, saya kasih pengalaman soal pengamanan khusus. Kita jadwal sendiri, pakai bayar sendiri. Apalagi pemilu yang krusial ini pusing. Buat bukan 1 orang, 2-3 orang ikut. Waktu dulu pemilu saya dia jadi target. Bagaimana tidak kita tidak lari ke sana kemari, sampai selari Jakarta pulang ke biar juga tetap orang ikut lagi. Resiko besar. Iya, saya dengan pasrah itu menghuni ke biar kita atur pemilu perubahan dari dia. Kendalikan perubahan dari dia. Pelantikan bapak datang kemana pelantikan gubernur. Nah tapi saya ingin ya karena saya punya pengalaman di situ, sampai sekarang saya masih membantu beberapa teman-teman memberikan masukan saran lah, karena begini teman-teman KPU dan Bawaslu tadi bilang tadi ada sisi kita melaksanakan tugas kita sebagai pelaksana undang-undang. KPU dan Bawaslu dulu memang tuh KPU membentuk Bawaslu dulu membentuk Panwas. Ya dulu tuh kita bentuk KPU yang bentuk Panwas. Akhirnya ya Panwas juga ikut-ikut kita juga. Kedua, Bawaslu seleksi sendiri. Nah, ketiga itu Bawaslu sudah dikasih kewenangannya lebih sedikit dari KPU. Jadi walaupun kita tetapkan pemenang, kalau Bawaslu bisa anulir dari sisi Bawaslu karena dia keputusan. Dan keputusan itu
bersifat mengikat. Nah, maka dalam ruang sengketa ini, dalam ruang sengketa inilah Bawaslu diberikan otoritas. Nah, sekarang dua rumah ini kalau Jakarta sudah teman-teman KPU dan Bawaslu sudah sinergi, maka harusnya di jajaran tingkat bawah juga ini harus berjalan. Saya lihat menurut saya tingkat ketua dan ketua komunikasi jalan lancar, setiap masalah seluruh saya begitu keputusan malam saya panggil ketua Bawaslu datang tentu bicara bagaimana kau data, bagaimana kau begini ada masalah itu masalah bagaimana kita clearkan. Oke. Kabupaten kota masalah ada masalah mana, KP kabupaten tolong komunikasi dengan Bawaslu kabupaten. Terus sudah clear, bawa ke pleno provinsi, tidak ada yang komplain dirikan karena sudah diselesaikan internal dulu baru kita bawa keluar. Karena KPU dan Bawaslu kalau sudah saling gigit, maka itulah potensi untuk pecah belah kita. Makanya sebelum pleno kita konsolidasi dulu dari KPU dan Bawaslu. Mana kamu punya temuan mana? Kasih ke KPU ke kantor mana apa sudah beres. Masuk itu tinggal baca saja. Kecuali ketua KPU pintu ini yang siapa ini? Revidenso baca lain di sini kita terus baca lain juga. Itu dia itu yang bikin kasus kita. Kita yang ya. Kita yang bulan-bulan. Nah itu. Waduh, itu masih KPU toh? Tidak ada sekolah. Iya, bantu orang ini dengan nasi. Iya. Payang. Ini termasuk masih yang kena rumah. Kena rumah. Iya. Sama Ibu Almar. Kita mulai turun itu dong tidak ada di Gunung Bali. Jadi ditetapkan sini beda. Ya, mana-mana lain. Beda di sana beda. Masalahnya begini Pak. Masalahnya itu di sini lo sudah publikasi. RRI sudah ribut, orang sudah publikasi semua data-data masing-masing calon. Khususnya untuk DPR. DPR sudah publikasi. Sampai di Manokwari begini beda terbolak-balik. Tapi dia begitu baca, saya karena sudah feeling ini pasti dia bermasalah dan dia begitu baca saya langsung cut dia. Pak Ketua, KPU turun dulu. Dia turun ke bawah kita luruskan dia punya data semua. Jangan kau kembali ke data asli daripada sebentar ini kacau di bawah karena orang-orang sudah tunggu semua kembali ke data asli. Sebelum kau baca ini kau bola-bola. Turun ke bawah perbaiki data asli kembali yang pernah kabupaten itu dipunya kembali dari sini. Kembali dia baca itu semua tidak kita pikir selesai. Nah itu jadi maksud saya tuh teman-teman. Ini kerja-kerja politik tapi beresiko. Ini beresiko secara hukum untuk kita. Kalau kita tidak kuat, misalnya sekarang kita kerja begini, Bawaslu punya data beda. Bawaslu itu dipakai dia punya bukti sebagai dasar untuk juga batalkan kita keputusan. Sampai di MK, Bawaslu bilang bahwa tidak benar, maka MK akan berpegang pada kita. Makanya dari sekarang harus bermitra. Kami mitra untuk sengkongkol tidak, tapi pekerjaan-pekerjaan ini administrasi ini ada masukan Bawaslu ya tolong untuk diperbaiki benar karena itu tujuannya kan untuk mengawal proses demokrasi yang berkualitas kan seperti itu. Nah, itu hal yang kita lakukan seperti itu. Saya pikir hampir rata-rata kalau KPU yang lama-lama mungkin berapa orang yang lain sudah tidak ada mungkin ya, tapi di hampir rata-rata teman-teman KPU Kabupaten Kota, Bawaslu, hampir saya masih ingat semua. Nah, jadi harapan saya terima kasih banyak Pak Ketua dan Bapak Ibu semua. Saya dapat informasi yang pahit sekali. Saya di DPD ini mitra kerja dengan KPU dan Bawaslu. Kebetulan satu-satunya jadi pemimpin itu saya. Jadi saya pimpinan. Kalau di DPR kan dibilang komisi. Jadi komisi, kalau di DPD dibilang komite. Nah, di komite itu saya wakil ketua. Nah, makanya seringkali karena pimpinan, maka kita bermitra dan berkomunikasi langsung dengan mitra-mitra kita seperti Mendagri,
Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, kemudian Menlu, kemudian dengan KPU RI, Bawaslu, kemudian Dukcapil juga punya mitra juga. Kita bermitra termasuk Kementerian Pertahanan. Jadi memang itu kelebihan jadi pimpinan. Jadi kita bisa komunikasi dengan pimpinan dan pimpinan. Nah, saya bersyukur karena saya dapat pengalaman berharga sejak menjadi KPU itu bisa memimpin rapat pleno di depan dan tidak ada orang satupun yang bisa membantah keputusan-keputusan. Walaupun mereka bantah bisa tetap juga bertahan juga, dan itu dasar untuk berkarir. Saya harap teman-teman juga KPU dan Bawaslu optimis saja. Nasib ini kan bukan kita yang menentukan, Tuhan yang atur. Jadi suatu saat juga teman-teman pasti punya progres jangka panjang yang positif. Nah, kemudian untuk seleksi KPU dan Bawaslu, ya nanti kita suarakan juga. Minimal kalau memang diperpanjang, gitu, saya akan suarakan juga. Ya, sebagai senator dengan peta kondisi lokal di Papua dengan kondisi begini, dengan ya bisa saja diperpanjang. Memang ide perpanjang itu sudah bergulir untuk penyelenggara pemilu, sudah bergulir. Tapi ini kan bisa tahu kalau menjelang ini kan ada yang melihat ini nilai KPU begini ya. Orang juga ada yang paksa untuk harus seleksi. Kita juga ya, saya pikir teman-teman, saya juga membawa aspirasi ke Bawaslu juga, ke Bawaslu juga, kita akan sampaikan ke Bawaslu kalau memang boleh diperpanjang. Ini kan berpanjang untuk memperkuat penyelenggara. Kalau saya secara pribadi saya mendukung untuk diperpanjang, karena pemilu ini panjang dan memahami pemilu ini tidak segampang membalik ke belakang tahun. Karena kualitas pengalaman itu juga guru yang tidak bisa tawar-menawar. Apalagi dengan kita bicara di depan ini tidak bisa bicara apa-apa dengan orang-orang yang ngatur kita. Nah, ini kan faktor juga Pak Sekretaris dengan staf mendukung, tapi kalau komisioner tidak bisa berbuat apa-apa juga sama juga. Makanya memang komisioner memang harus komisioner ya, punya kualitas. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih banyak atas pelayanan dan juga kesediaan Pak Ketua dan teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu, Sekretaris dan jajaran ya, yang sudah menerima saya di Bintuni. Saya punya keda di Bintuni. Kebetulan saya lagi mengadvokasi hak masyarakat adat 7 suku ini kaitan dengan dana hasil migas. Karena saya kemarin kita sesudah punya undang-undang ini, mereka dapat dana 10% dari hasil migas, tapi sampai kenyataannya kan belum ada realisasi. Maka saya harus turun lapangan untuk pastikan masalahnya apa, karena kita sudah berjuang 10%, tapi tidak ada realisasi persoalan. Jadi saya besok dengan LMA kita bahas dengan pemerintah daerah, ya setidaknya menjadi wakil rakyat ini kan ada yang kita kerja. Jadi wakil rakyat kalau tidak buat apa-apa kan kasih negara bayar kita rugi, rakyat puas tidak terserah. Iya kan? Saya juga mau ikut mubes di suku Sumuri di mana? Iya. Di Sumuri. Itu ada undang saya ke sana ke Sumuri karena saya ambil punya anak-anak siswa-siswi ya lulus SMA kemarin, saya kasih beasiswa ada 10 orang kuliah. Jadi orang saya hadir di rumah. Jadi orang itu tidak bisa. Saya bilang kita orang tidak akan pernah akan jadi orang yang berguna kalau kita hanya berpikir tentang diri sendiri. Kita juga harus berguna bagi itu baru bisa sukses. Saya pikir itu. Terima kasih banyak Pak Ketua. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semua, kita sudah tiba pada waktu. Kita akan akhiri pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini. Kita sudah banyak berdiskusi, semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi sebuah masukan yang berharga yang nantinya akan dampak kembali kepada kita. Mudah-mudahan ini ada respon baik dari pimpinan-pimpinan kita di pusat. Mumpung ada kita punya sesepuh yang sudah memahami kondisi di Papua.
dan sudah pernah ada bersama-sama dengan kita dan mau kembali melihat kita, dan inilah momen yang terbaik karena kita selama ini tidak pernah berhadapan dengan orang yang selalu ada dalam pertemuan melalui media atau Zoom, sehingga kita tidak bisa menyampaikan segala sesuatu secara lengkap. Oleh sebab itu dengan kehadiran Bapak di sini memberikan harapan kepada kita semua, semoga apa yang kita sampaikan ini kemudian memberikan jawaban yang pasti sehingga kita boleh bekerja dengan semangat, dengan penuh harapan bahwa sukses pemilu itu adalah sukses kita semua. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak di sini, dan kita semua terima kasih Bawaslu sudah hadir. Semoga dari sini kita akan kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Mari kita foto. Coba panggil Hasan itu dulu. Iya, anaknya lagi lari. Mari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mari kita semangat. Semangat. Pemilu sukses. Pemilu sukses. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.